Berjumpa kembali di pembelajaran fisika pada semester genap ini. Dengan semester yang baru, kita dapat membuat harapan yang baru untuk memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Ibu berharap supaya lebih aktif lagi, lebih bersemangat untuk pembelajaran kita di fisika. Salam sehat. Selamat siang untuk anak-anak ibu di kelas 11 MIPA seluruhnya. Kita kembali di pembelajaran fisika pada hari ini, yaitu di bagian bab teori kinetik gas, ya, teori kinetik gas. Adapun tujuan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama adalah menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Kemudian menganalisis tentang penerapan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle-Gay-Lussac dan dalam penyelesaian masalah dalam ruang tertutup. Nah, di sini ada 3 buah bentuk zat, ya. Berarti yang ini adalah zat padat, cair, dan gas. Nah, perhatikan, masih ingat perbedaan dari ketiga zat berikut ini. Jadi kalau padat seperti apa dia sifatnya, cair seperti apa sifatnya, dan gas seperti apa sifatnya. Dan dari ketiga zat ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah khusus mengenai gas, ya, khusus mengenai gas. Teori partikel zat menyatakan bahwa zat terdiri atas partikel-partikel yang bergetar pada kedudukan setimbangnya. Nah, di sini adalah gambar dari partikel pada benda padat. Ini adalah gambar partikel pada zat cair, dan berikut ini adalah gambar partikel pada zat yang berupa gas. Nah, untuk khusus di materi ini kita akan membahas yaitu mengenai gas ideal, ya. Gas ideal merupakan gas yang memenuhi asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, suatu gas terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul, dan setiap molekul adalah identik atau sama sehingga tidak dapat dibedakan dengan molekul lainnya. Kemudian asumsi yang kedua gas ideal, molekul-molekul gas bergerak secara acak dan memenuhi hukum gerak Newton, ya, gerak Newton. Asumsi yang ketiga, jumlah seluruh molekul gas sangat banyak, tetapi tidak terjadi gaya interaksi antar molekulnya. Asumsi yang keempat, ukuran molekul gas sangat kecil sehingga dapat diabaikan terhadap ukuran wadahnya. Yang kelima, molekul gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Dan yang keenam, asumsi dari gas ideal itu adalah setiap tumbukan yang terjadi, yaitu antara molekul dengan molekul atau antara molekul dengan dinding wadah, adalah bersifat elastis sempurna, bersifat tumbukan elastis atau lenting sempurna. Jadi untuk lenting sempurna kita sudah membahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau menerapkan atau memahami hubungan antara tekanan, yaitu P, volume, dan suhu mutlak, ya, suhu mutlak. Nah, yang pertama adalah di bagian hukum Boyle, ya. Hukum Boyle dengan bunyi yaitu apabila suhu gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Sekali lagi, hukum Boyle. Ini tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dengan persamaan
bahwa tekanan kali volume adalah konstan, ya, dan tekanan itu sebanding dengan 1 per volume, maka PP adalah konstan. Jika terjadi pada dua keadaan seperti gambar ini, ada dua keadaan, maka untuk yang pertama, keadaan pertama, tekanan pertama kali volume pertama sama dengan tekanan kedua kali volume kedua. Nah, di sini adalah grafik dari pada hukum Boyle yang menyatakan grafik antara tekanan dengan volume dalam proses isotermis atau tekanan isotermis, berarti dalam suhu tetap. Yang kedua adalah hukum Charles. Apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Volume berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Itu dengan persamaan volume berbanding lurus dengan suhu mutlak, ya, ini dalam Kelvin. Nah, kemudian berarti volume per suhu mutlak adalah konstan. Jika ada dua keadaan, berarti volume pertama berbanding suhu mutlak pertama sama dengan volume kedua berbanding suhu mutlak yang kedua. Selanjutnya hukum Charles-Gay-Lussac yang berbunyi apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi pada Gay-Lussac yang perlu kita perhatikan adalah tekanan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Berarti tekanan berbanding lurus dengan suhu mutlak. Dalam arti tekanan per suhu mutlaknya adalah konstan. Nah, di sini untuk dua keadaan berarti tekanan pertama per suhu mutlak pertama sama dengan tekanan kedua per suhu mutlak yang kedua. Jadi ini merupakan perbandingan dalam dua keadaan, ya, dalam dua keadaan, yaitu gas pertama dan gas kedua. Sini adalah grafik dari hukum Gay-Lussac tersebut. Nah, selanjutnya gabungan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac. Apabila hubungan antara tekanan, volume dan suhu gas dalam masing-masing persamaan hukum-hukum tentang gas ideal digabungkan, maka diperoleh, ya, tekanan kali volume berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Dalam arti berarti tekanan kali volume per suhu mutlak adalah konstan. Tekanan kali volume per suhu mutlak adalah konstan. Nah, untuk dalam dua keadaan berarti tekanan pertama kali volume pertama per suhu mutlak pertama sama dengan tekanan gas kedua kali volume gas yang kedua per suhu mutlak gas yang kedua. Nah, demikian untuk materi kita hari ini, yaitu tadi hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Nah, sekian dan terima kasih. It'll be okay, and when the moment is right,